Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1-12. Judul perikop itu adalah Paulus di hadapan Festus naik banding ke Kaisar. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 3 hari sesudah di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta supaya suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia. Jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih pada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya, ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri di mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri. Katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku dengan perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Sebab engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang telah mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa setelah Felix, seorang wali negeri yang korup, yang sudah memenjarakan Paulus selama 2 tahun, dia kemudian digantikan dengan Festus. Festus sempat pergi ke Yerusalem dan di sana dia bertemu dengan orang-orang Yahudi atau pemuka-pemuka agama Yahudi, dan mereka meminta supaya Festus bisa membawa Paulus ke Yerusalem karena mereka sudah berniat jahat untuk membunuh dia. Nah, kemudian saudara, di sana dijelaskan bahwa pada saat Paulus dihakimi di situ, maka Paulus menjelaskan bahwa dia tidak akan pergi ke Yerusalem. Memang pada saat itu mereka sudah memeriksa dia, tapi mereka tidak menemukan satupun kesalahan dalam dirinya. Lalu kemudian Festus menawarkan dia, bagaimana kalau dia pergi dengan Festus ke Yerusalem untuk didakwa di sana untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun Paulus tetap tidak mau pergi ke sana, tidak mau bersedia karena dia tahu bahwa mereka sudah berencana untuk membunuh dia. Padahal dia sudah seperti yang dipesankan oleh Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri kepada dia dan menguatkan dia bahwa dia akan pergi ke Roma. Dan karena itulah Rasul Paulus berkata bahwa dia ingin naik banding ke Kaisar. Lalu kemudian setelah berunding dengan orang-orang yang ada di pengadilan, kemudian Festus mengambil keputusan bahwa karena Paulus sudah menaik banding, maka dia harus pergi menghadap Kaisar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi dia dalam perjalanan penginjilannya. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga dia. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari di sini bahwa Rasul Paulus pun menjaga kehidupannya sehingga tidak ada satupun celah yang bisa digunakan oleh orang lain untuk menyerang dirinya. Dikatakan di sana bahwa secara hukum Yahudi dia tidak bersalah, secara hukum bait Allah karena pada saat itu dituduh membuat bait Allah itu menjadi tempat bagi orang-orang non
Yahudi untuk datang di sana, oleh karena itu dia difitnah. Selain itu, Rasul Paulus juga tidak bersalah kepada kaisar, artinya secara hukum Romawi dia pun tidak bersalah. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menjaga kehidupannya, apa yang dilakukan, sehingga dia tidak bisa diberikan atau dituduh atau difitnah karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Paulus yang salah itu membuat dia tidak layak dihukum. Hal ini juga seharusnya terjadi bagi kita orang Kristen. Bahkan kalau kita lihat di situ, Paulus dengan berani berkata bahwa kalau dia ditemukan bersalah yang setimpal dengan hukuman mati, dia rela dihukum mati. Dengan kehidupan yang benar, Paulus berani untuk menghadap mahkamah agama, dia berani juga menghadap Festus, dan dia juga tidak takut untuk menghadapi kaisar. Inilah contoh seorang Kristen yang baik. Kita menjaga kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak orang-orang yang membenci Kristus tidak menggunakan kesalahan-kesalahan kita untuk menyerang kita. Ingat bahwa sebagai orang Kristen kita seringkali memang menjadi sasaran dari kebencian, khususnya orang-orang yang tidak percaya. Tapi kita juga harus menjaga kehidupan kita dengan segala kesalahan kehidupan kita, sehingga tidak ada pun satupun kesalahan kita yang dapat digunakan untuk mencelakai kita. Karena itu saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita tetap setia kepada Tuhan, karena kita bisa menemukan mungkin ada banyak orang yang tidak menyukai kita atau mungkin membenci kita karena kita adalah pengikut Kristus, termasuk orang-orang yang seperti Festus yang hendak mencari atau mengambil hati dari orang-orang Yahudi dan mengorbankan kita. Karena itu hendaklah kita selalu menjaga kehidupan kita, kesalehan kehidupan kita dimanapun kita berada, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan dan pikirkan tidak menjadi celah bagi orang lain untuk bisa menyerang kita, khususnya menyerang iman kita sebagai seorang Kristen. Karena itu saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah ada kelemahan-kelemahan saudara yang dapat menjadi celah bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus untuk menghakimi atau menyerang kehidupan saudara? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memampukan saudara untuk terus bertumbuh di dalam kesalehan dan kekudusan kepada Allah. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam kesalehan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai pada hari ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami, itu hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus menjaga kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kehidupan kami bisa menjadi terang Kristus bagi sesama kami, dan tidak ada celah di dalam kehidupan kami yang dapat digunakan oleh kuasa kejahatan, kuasa jahat untuk menyerang kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap menjaga kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.